secara bersyarat mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini, serta pidato Saywar yang ia utarakan saat keluar dari Lapas Sukamiskin. Kita akan berbincang dengan Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Selamat malam Pak Ujang. Selamat malam Mbak Anissa Dasuki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, maksud kata-kata Anas, tidak ada skenario terhebat kecuali skenario Tuhan. Itu maksudnya drama yang mana Pak Ujang? Ya, saya melihat begini, dulu kan Anas dalam satu rumah dengan Partai Demokrat gitu ya, bahwa ya ketika Anas jadi ketua umum itu kan tidak dikehendaki oleh Pak SBY, oleh Pak Lurah lah ketika itu, Pak SBY sebagai presiden, karena ada Pak Andi Malarangeng. Tetapi Anas yang begitu kuat gitu ya, Anas yang aktivis tulen gitu ya, dengan gerakan intelektualitasnya, mampu katakanlah mengalahkan lawan-lawan politik di Partai Demokrat. Nah disitulah mulai ya terjadi ya istilahnya penyingkiran terhadap Anas. Nah di politik itu kan yang paling mudah, yang paling gampang menyingkirkan orang itu ya dalam konteks politik ya kasus hukum. Nah hingga sekarang pun sama kan, kalau ingin membunuh karir politik siapapun menggunakan kasus hukum. Ya entah kasus hukumnya murni, entah kasus hukumnya dicari-cari, saya tidak tahu, saya bukan pakar hukum. Tetapi fakta itu dari rezim ke rezim, dari pemerintahan ke pemerintahan, bahwa faktanya gitu ya, kenyataannya bahwa hukum itu bisa menjadi alat untuk bisa tadi ya menyingkirkan orang lain, memenjarakan orang lain. Ini yang menjadi persoalan di negara plus 62 ini, yang mestinya hukum harus kita tegakkan bersama-sama dengan keadilan. Siapapun yang korupsi kita basmi. Ya siapapun yang tidak ya kita kita lepaskan begitu. Hukum harusnya tegak di Republik ini. Baik, Mas Ujang, berarti memang tadi Anas juga menyebutkan bahwa banyak orang yang menyangka saya akan membusuk di dalam penjara, namun ternyata saya bisa kembali gitu. Itu berarti memang si skenario itu benar-benar ingin menjatuhkan karir politik Anas Urbaningrum sampai sebegitunya? Ya pasti ya, karena begini, tidak ada orang yang tidak punya kesalahan, Mbak Anissa Dasuki. Siapapun, kita manusia biasa, dicari-cari pasti ada kesalahannya. Dalam konteks apapun di politik itu ya, itulah politik kita, sangat kejam ya, ketika tidak direstui, ketika tidak bukanlah menjadi sebuah bagian dari keluarga kelompok tertentu ya, maka di politik itu biasa disikat Pak Ujang, habis. tapi 10 tahun silam yang kami para wartawan ketahui bahwa Anas Urbaningrum ini adalah tangan kanannya Pak SBY yang ketika itu menjadi presiden sampai akhirnya jadi ketua umum Demokrat. Jelang kasus ini mencuat, ia dikembalikan sebagai ketua fraksi di DPR ketika itu. Apakah memang dalam grooming politik yang dilakukan oleh SBY terhadap Anas Urbaningrum ini ada yang salah menurut Anda 10 tahun yang lalu? Ya, kalau tangan kanannya iya, tetapi ketika Anas punya niat untuk menjadi ketua umum itu pangkal persoalannya. Karena bukanlah Anas itu skenarionya Pak SBY, kira-kira seperti itu. Sehingga karena mohon maaf ya, Anas dianggap ancaman gitu di Demokrat, karena bisa jadi kalau Anas tanda petik ya tidak disingkirkan, Demokrat akan bisa dikuasai oleh Anas. Oleh karena itu ya pasti akan ada skenario untuk bisa menyingkirkan Anas. Tapi saya sekali lagi bukan ahli hukum, saya hanya mengamati secara politik. Nah 10 tahun yang lalu kalau tangan kanannya betul, jadi ketua fraksi betul. Anas juga pernah ditawari menteri, tapi nggak mau gitu. Karena agar tidak nyalon Partai Demokrat. Tetapi Anas memaksakan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Disitulah pangkal persoalannya Mbak Anissa Dasuki. Karena dia bukanlah ketua umum yang direstui oleh Pak SBY begitu. Baik, walaupun bisa dibilang anak secara ideologis namun tidak direstui jadi ketua partai. Ya, sangat jelas kok. Kalau direstui, Anas ya tidak ada masalah. Tidak akan dilindungi. Masuk penjara. Tapi akan dilindungi. Pak Ujang, ketika 10 tahun yang lalu dalam kasus Hambalang banyak juga yang terseret, Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, almarhum Sultan Batugana juga ikut terseret dalam kasus itu. Apakah yang lain hanya collateral damage sementara tokoh utamanya adalah Anas atau bagaimana? Wah, saya tidak tahu ya, ini proses hukum saya tidak mengerti. Yang pasti begini, kalau partai pemerintah, partai yang berkuasa
itu biasanya ya tadi tidak tahan godaan. Karena tidak tahan godaan ya maka ya mohon maaf agak kepleset-kepleset gitu kan. Banyak kasus korupsi yang menyertai partai penguasa itu. Sama juga hari ini juga misalkan PDIP kan banyak kan ada jual di batubara. Lalu misalkan Harun Masihu yang tidak jelas pangkalnya. Coba kalau kasus Harun Masihu dibuka kena itu pasti merembet kemana-mana. Artinya kekuasaan itu ya cenderung akan korup begitu kira-kira. Baik Pak Ujang, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita malam hari ini, dalam kesempatan pidatonya tadi Anas Urbaningrum juga meminta maaf kepada orang yang berpikir bahwa dirinya akan mati membusuk hingga menjadi bangkai politik dan bangkai sosial. Kita saksikan bersama-sama. Maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk. Kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial, minta maaf bahwa itu alhamdulillah tidak terjadi. Baik, tanggapannya Pak Ujang terkait Anas yang menyebutkan bahwa banyak yang berpikir bahwa saya akan menjadi bangkai politik dan bangkai sosial di sini, di penjara maksudnya. Ada orang-orang yang kelompok tertentu yang menjadi lawan politik Anas, yang musuh Anas ya tadi menginginkan Anas itu ya mati secara politik. Pak Ujang, Anas Urbaningrum bebas jelang tahun politik. Partai Demokrat sendiri menanggapi bebasnya Anas dengan santai sekali. Ketua Umum Partai Demokrat saat ini menanggapinya dengan santai sekali. Sebenarnya siapa yang terancam dengan bebasnya Anas? Ya tidak ada kata lain selain Partai Demokrat. Ya. Demokrat sedang menghadapi 2 ujian ke depan. Pertama kasus PK Muldoko gitu kan, itu juga menjadi ancaman. Walaupun ya secara hukum katakanlah Demokrat kuat, tapi secara politik kan belum tentu. Bisa saja Muldoko itu dimenangkan. Namanya juga politik. Politik itu tidak mengenal salah benar, yang ada kalah menang begitu. Nah, yang kedua keluarnya Anas Urbaningrum. Ya saya meyakini ya tadi sindiran-sindiran Anas itu ya mengarahnya ya mohon maaf kepada Partai Demokrat, pada kelompok-kelompok yang tidak suka, yang tanda petik ya tadi yang memenjarakan dirinya. Oleh karena itu ya saya meyakini tergantung dari Anas sendiri ke depan. Apakah dia berani gitu ya tanda petik untuk tadi berseteru dengan Demokrat, lalu berani mengungkap kasus-kasus Partai Demokrat. Kita tunggu saja ke depan keberanian itu ada, karena Anas itu tadi dia aktivis, dia juga intelektual ya. Jadi ya dia sudah siapkan ketika dia keluar dengan PKN-nya, Partai Kebangkitan Nusantara itu begitu. Baik, terima kasih Pak Ujang. Kita akan nantikan ada skenario dan drama politik apa lagi pasca bebasnya Anas Urbaningrum. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Prime.